Salam hangat penonton Warta Kalimantan Tengah, wartakalteng.com. Di suasana hari yang hangat, saya bersama seorang pria hebat dan juga mempunyai hati yang hangat. Saya saat ini sedang bersama Bapak Andri Doktor ya, Bapak Doktor Andri Elia SEMSI. Apa kabar Bapak? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Sejahtera untuk kita semua. Maaf mengganggu Bapak, kebetulan kami pengen berkunjung ke tempat Bapak, udah lama nggak ketemu. Apa Pak aktivitasnya terbaru saat ini? Saya purna tugas sebagai rektor periode 2018-2022. Tetap menjadi pengajar ya di Universitas Palangkaraya sampai masa tugas pensiun. Jadi aktivitas selain sebagai pengajar, kemudian aktivitas melayani masyarakat. Pertama, saya juga sebagai Ketua Harian Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangkaraya dan beberapa organisasi, Ketua Kagama Kalimantan Tengah, beberapa organisasi lainnya. Tentunya ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya. Luar biasa Bapak, di akhir masa tugas sebelumnya rektor sampai sekarang masih mengabdi di lingkungan sosial masyarakat untuk memberikan banyak edukasi mungkin bimbingan belajar dan segala macam. Tadi kita kan sempat datang ke sini Pak, ketemu Bapak, ternyata kita ganggu nih sambil kuliah, mahasiswanya main ke rumah. Begitu ya Pak, hampir setiap hari seperti itu Pak? Ya, hampir setiap hari. Tidak juga jadwal kuliah juga mahasiswa saya perlu bimbingan skripsi, bimbingan tesis, bimbingan disertasi. Jadi S1, S2, S3. Seru sekali Bapak, cukup padat. Nah beberapa waktu terakhir nih saya lihat Bapak nih aktif ya olahraga ringan. Saya lihat olahraga ringan itu kayak mengendarai mobil ya, off-road ya Pak? Ya, saya selain aktivitas yang saya pahami dan jalani sepanjang hidup, sudah sebenarnya saya ini usia indah sudah. Wah. 64 tahun. Tapi nggak kelihatan ini Pak, nggak kelihatan tua banget ya, karena masih energik. Yang penting agar kita sehat ya, kita harus olah pikir, kemudian olah hati dan olahraga. Nah itu sehingga kita sehat, tangguh dan kuat. Sehat. Olah pikir, olah hati, olahraga. Yang ringan juga. Ya. Keren banget Bapak. Kan kebetulan Bapak angkatan 50 ya Pak, kelahiran 50. 59 saya. 59. Dan sampai 2023 masih aktif di lingkungan sosial, di adat Dayak Kalimantan Tengah, di lingkungan pendidikan, di lingkungan budaya Pak ya? Ya, budaya dan juga memberikan motivasi kepada kaum milenial, anak muda. Susah nggak sih Pak kalau ngasih motivasi saat ini ya? Kita lihat kan pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa punya era dan masa cara berpikir yang berbeda. Supaya lebih semangat itu treatmentnya seperti apa? Saya berpikir begini, tadi filosofi saya ingin tularkan yang pertama itu kita olah pikir. Olah pikir ya, sehat. Olah pikir itu kita harus berpikir positive thinking gitu. Dalam segala hal, dalam segala masalah. Ya, kita berpikir positif. Nah, dengan berpikir positif muncullah aura-aura yang positif. Nah, kemudian olah hati. Hati ini harus kita olah juga. Artinya hati ini betul-betul rasa kasih sayang, rasa cinta dengan semua orang. Dengan semua orang, dengan semua masalah-masalah. Ya. Jadi, kalau ini sedikit-sedikit kita baper kan akhirnya kita turun juga stamina kita. Kalau masa sekarang itu Pak sebutannya people toxic. Iya, gitu. betul. Ya gimana Pak treatmentnya ngadapin lingkungan yang toksik supaya kita bisa maju gitu loh, berpikir positif yang Bapak sampaikan. Berpikir positif. Kemudian olah hati kita segala persoalan itu kita lihat, kita pikir,
kita olah dalam kehidupan kita sehingga menjadi aura yang positif. Justru aura negatif itu kita olah menjadi aura yang positif sehingga optimis terus kita. Nah Mungkin gitu dengan juga cara untuk anak-anak merubah muda itu. sudut pandang itu ya Pak. Iya, sudut pandang itu. Jadi seperti jangan mudah terbawa perasaan atau istilah anak muda sekarang kan Baper ya, bawa kalau perasaan. sedikit kita baper, sedikit-sedikit kita tersinggung, dikit-dikit kita marah kan akhirnya mengganggu psikologis kita, Semangat kita. semangat kita. Semangat Jadi kita. harus optimis terus dalam kehidupan ini. Apalagi pasca pandemi COVID, anak-anak muda jangan mudah kecewa, jangan mudah stres. Walaupun tantangan sekarang ini globalisasi Makin sangat ketat, ketat ya. dan berat. Biar Dan ini yang harus kita keluar, dan prinsipnya kita keluar harus menjadi pemenang. lapangan pekerjaan semakin Iya. kompetitif kan, suasana setelah COVID itu ada pekerjaan baru muncul dan ada pekerjaan yang sebelumnya ada jadi tidak ada. Ya, nah ini yang harus kita sikapi secara positif dengan sebuah keyakinan dan integritas berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Kita harus belajar dari pengalaman, kemudian kita belajar dari bangku sekolah, kemudian kita belajar dari kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita belajar dari kehidupan, artinya kita bersyukur atas semua Hal yang kita peroleh. Tapi kalau kita belajar lalu kita sakit kan itu kata lain berinovasi ya Pak. ya berinovasi. Kita mengamati Ya. situasi, terus menirunya, lalu mengadaptasi dan memodifikasinya, gitu. Gimana Pak di menurut Bapak ketika mahasiswa nih dengan ya tadi kita bicarakan baper, mungkin ada apa ya latar belakang yang mungkin Bapak ceritakan dan pengalaman pribadi Bapak ketika Bapak mungkin dulu pastinya pernah baper juga kan, lalu mengatasinya seperti apa? Jadi kita harus belajar dari pengalaman hidup atau peristiwa hidup kita. Jadi terutama kalau saya kan zaman saya kan beda dengan zaman sekarang. Iya. Dulu kan Bagaimana Pak? semua tidak ada. Kita belajar ibaratnya masih sekolah TK atau SD itu belum pakai kapur, pakai jarum aja, masih nggak punya buku, kemudian pakai lampu teplok gitu. Betul, pakai sangat sulit listrik. ya. Apalagi zaman sekarang pakai gadget kita nggak ada semua. Nah oleh Betul. karena itu kita dengan berbagai kesulitan dan tekanan itu ya kita harus mampu menyesuaikan diri dan bagaimana kita berinovasi mencari jalan keluar. Kita melaksanakan pendidikan dengan segala kekurangan tapi tetap tekun, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tapi prinsipnya bahwa kita harus konsisten dan berpikir, tadi saya katakan berpikir positif, Baik. menuju ke depan yang lebih baik. Hari ini lebih baik untuk hari depan. Hari depan. Ngomong Pak tentang kesulitan, emang untuk seorang sosok Dokter Elia, kesulitan apa Pak yang pernah jadi hambatan dan momok yang Bapak getol banget harus bisa Ya, lewati? pertama kesulitan ya kehidupan dalam masa lalu itu kan kekurang informasi ya, artinya keterbatasan sarana prasarana. Dulu listrik nggak punya, kemudian pendidikan orang tua kita juga terbatas. Nah kita harus berpikir bahwa kita harus mampu keluar dari persoalan ini. Oleh karena itu kita berpikir saya harus lebih baik dan berhasil dari masa saat itu, dan masa depan ini harus kita songsong menjadi masa depan yang lebih baik. Akhirnya dari latar belakang kesulitan itu yang memacu Ya, Bapak untuk bisa lebih baik dari hari ke hari. iya. Tentunya dengan prinsip kita harus sekolah dan belajar mengejar ilmu itu setinggi-tingginya. Jadi sekolah itu dari tingkat sekolah PAUD, dasar, lanjut sampai ya habis umur kita tetap kita belajar gitu. Di samping belajar secara reguler, sekolah-sekolah mulai dari SD, SMA,
kemudian kuliah sampai pasca selesai semua. Pasca selesai semua. Ya, jadi harus kita walaupun dengan kekurangan, dengan segala kekurangan, tapi buktinya bisa selesai gitu ya. Baik Pak, keren banget. Mantap. Saya pengen menyampaikan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, pemahaman bahwa pentingnya pendidikan nomor sekian yang penting jadi orang sukses. Itu gimana menurut Bapak? Jadi begini, pendidikan itu sebenarnya sejak manusia itu sudah jadi embrio ya, sudah ada dalam kandungan. Jadi mulai orang tua itu mulai sudah berpikir positif dan lain-lain. Nah itu sudah mulai proses pendidikan. Nah kemudian setelah bayi lahir itu kan perlu didikan. Betul. Ya, pendidikan. Jadi Pendidikan. pendidikan itu dari sejak embrio dalam kandungan sampai tutup usia ya. Sampai usia indah tutup usia. Jadi artinya pendidikan ini menjadi penting dalam menjalani kehidupan. Jadi memang pendidikan ini formal yang dikatakan itu tidak perlu pendidikan, jadi orang bisa saja sukses itu kan non formal. Non formal, betul. Tapi pendidikan ini menjadi penting untuk menjalani kehidupan. Nah pendidikan ini kan proses belajar formal maupun non formal. Yang baik itu pendidikan yang baik itu formal maupun non formal. Jadi menuju pintar atau cerdas, tetapi juga harus bijak. Betul. Nah ini jadi pintar tapi juga bijak. Kalau istilah Dayak itu pintar dan hati. Betul. Tidak boleh hanya pintar atau cerdas saja tapi dia tidak bijak dalam menjalani proses kehidupan. Makanya itu perlu pendidikan formal dan non formal. Nah oleh karena itu kalau hanya pendidikan non formal orang bisa sukses bisa saja. Bisa saja. Bisa saja, tapi itu belum lengkap, belum memenuhi kaidah filosofi kehidupan. Filosofi kehidupan. Sebenarnya apa Pak yang membedakan seseorang yang menjalani pendidikan formal sama non formal di dalam meraih kesuksesan Jadi, tersebut? Pendidikan non formal itu pendidikan yang pada pendidikan kebiasaan lah, karakter, pengalaman saja, tetapi tidak berlandaskan teoritis. Kalau formal kan teoritis, ada Betul. dalil dan teorinya, ada filosofinya. Setiap ilmu itu ada filosofinya, makanya itu ditularkan melalui pendidikan formal, melalui pendidikan PAUD usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, kemudian pendidikan perguruan tinggi dan pasca perguruan tinggi. Itu jalur formal. Yang non formalnya bisa saja sah saja belajar melalui proses kehidupan, pengalaman kehidupan. Mungkin makan waktu lebih panjang ya Pak ya. Ketika mungkin pendidikan formal mengajarkan kita lebih cepat ya untuk memahami sesuatu, pendidikan non formal lebih panjang. Ya, Proses pengalaman. Ya, karena proses pendidikan ini begini ya. Itu kan kalau non formal itu berdasarkan pembelajaran berdasarkan fenomena atau gejala kejadian yang ada. Tetapi selain itu lebih lengkap bahwa ada fenomena, ada gejala yang terjadi, kemudian ada teori, filosofi atau dalil yang mendukung. Misalnya gratifikasi itu dari atas harus jatuh ke bawah karena gaya gratifikasi itu ada teorinya. Iya benar. Itu ya. Nah mungkin balik ke atas, bisa saja balik ke atas tuh kalau ada fenomena khusus. Dari bawah ke atas kan, jadi betul-betul itu harus di dua itu yang harus dilakukan dalam kehidupan. Bisa saya simpulkan bahwa pendidikan itu membuka lebih besar peluang daripada seseorang yang tidak menempuh jalur pendidikan formal ya Pak. Iya, dia hanya berdasarkan fenomena atau gejala yang sudah dialami gitu, yang terjadi. Yang belum tentu ada. Ya, belum tentu ada. Ada, tapi kejadian itu belum pasti juga harus terjadi seperti itu gitu kan. Tapi kalau teori itu ada
prospek dan progres, ada ramalan. Oh kalau ini yang dilakukan, oh ini yang terjadi. Itu ada teorinya. Jadi ada progres peramalan berdasarkan fakta dan teori. Itu yang mendasari Bapak juga ketika berkarir sebagai seorang pendidik dan akademisi untuk lebih banyak melakukan penelitian, saya lihat. Ya. Bapak banyak sekali melakukan penelitian. Apa Pak yang penelitian yang paling Bapak berkesan dan mungkin bisa kita tahu? Penelitian yang saya lakukan bahwa peran tokoh dalam perubahan sosial itu menjadi penting. Jadi Kenapa Pak? seorang tokoh itu tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh teknologi dan lain-lain, ekonomi itu dia punya peran dalam proses perubahan sosial. Sebesar Jadi apa Pak? tentunya orang yang artinya tanpa melalui jalur pendidikan dia bisa juga belajar pengalaman dari seorang tokoh Tokoh ya. pendidikan. Kalau dia mau jadi tokoh pendidikan, oh ini yang dia harus lakukan. Nah, kemudian tokoh bisnis, entrepreneur misalnya, nah, dia ada makanya tokoh itu berperan dalam proses perubahan sosial itu menjadi penting. Nah, seorang sosok tokoh tadi, Pak, mungkin kan kita semua tahu ya, tidak semua mau berperan di lingkungan sosial masyarakat. Nah, bagaimana Pak, ketika negara atau masyarakat kita ini membutuhkan sebuah ketokohan itu, tokoh-tokoh tersebut bisa hadir nih, Ya, mengisi. contohnya begini ya, seorang pemimpin itu kan ada filosofi dulu ya, masa lalu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, berarti kan peran guru itu menjadi penting untuk anak didiknya. Nah, jadi itulah tokoh misalnya pemimpin ya, pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam proses menjalankan kepemimpinannya, yang baik dan bertanggung jawab. Ya kalau pemimpin itu arogan, kemudian dia memberikan contoh yang kurang baik, moral, amoral, kemudian korupsi dan lain-lain, kan itu kan gimana kita bisa menjadi contoh yang baik dalam proses perubahan sosial. Nah, kalau memberikan contoh yang tidak baik, tentunya persoalan perubahan sosial itu menjadi masalah. Betul. Ya, itu yang sekarang digaungkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, bagaimana mencari seorang tokoh yang betul-betul ideal. Ideal itu yang baik ya. Yang baik, yang ideal itu baik untuk kehidupan. Betul. Dan Baik untuk kehidupan ekonomi, sosial, politik, lain-lain. Dan tentunya harus dimulai dengan pendidikan kepemimpinan dari sejak saat ini ya Pak, pemuda-pemudi kita saat ini ya. Ngomongin ketokohan ya, sosok yang sangat-sangat berperan di dalam sosial budaya masyarakat kita untuk bisa memberikan banyak edukasi Pak ya. Sebenarnya menurut Bapak nih di perpolitikan pendidikan politik kita di saat ini seperti apa Pak? Jadi pendidikan politik ini menjadi penting ya. Kenapa penting? Jadi tidak harus orang fisipol, jadi Paul Prodi, psikologi, sosial politik itu orang. Jadi pendidikan politik ini masuk semua segmen. Artinya bahwa hidup ini kan berpolitik dalam menjalani kehidupan ini. Baik. Bagaimana kita mencapai sesuatu ini Tanpa politik. Tanpa politik kan. Nah itu kan politik menjalani kehidupan. Nah sekarang kan politik ini dalam era pemerintahan. Jadi sektor politik ini dalam kepemerintahan itu di dunia ini kan memang terjadi. Jadi ada negara kapitalis, sosialis, ada negara komunis dan lain-lain, liberalis dan lain-lain. Nah itu sistem pemerintahan. Jadi sistem politik itu adalah sistem pemerintahan. Tapi dalam pengertian politik secara umum itu bagaimana kita menjalani proses kehidupan untuk mencapai
goal, dia Goal. kita ingin yang diinginkan. Itu Tujuan kan bersama. politik. Ya, tujuan bersama itu politik. Nah, dalam era konstelasi politik menjelang pemilu di negara kita ini, ya tentunya konstelasi politik ini membuat sesuatu hal yang dapat berdampak positif dan dapat berdampak Negatif. bagi kehidupan. Ya, seperti apa, Pak? Bagi kehidupan masyarakat dan bagi kehidupan negara. Oleh karena itu pendidikan politik itu menjadi penting bagi seluruh elemen masyarakat, baik elemen masyarakat tingkat kaum muda atau milenial istilah sekarang, atau kaum usia Ya. yang bisa masuk kategori menjadi pemilih, ya, pemilih. Nah, jadi politik itu dalam istilah sekarang ada demokrasi. Demokrasi dibagi lagi segmennya. Demokrasi betul-betul demokrasi mutlak, murni. Ada demokrasi murni mutlak, ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin kayak yang dianut oleh negara kita. Negara kita. Demokrasi yang dianut oleh negara kita adalah demokrasi Pancasila. Pancasila dan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, tentunya kalau meneliti demokrasi itu sebenarnya kalau pengertian harafiahnya secara umum adalah kepemimpinan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat. Nah, itu demokrasi dalam menjalankan sistem kenegaraan. Nah, oleh karena itu bagi seluruh elemen masyarakat harus perlu diberikan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik bagaimana memberikan pemahaman tentang politik Pentingnya. di suatu negara, pentingnya di suatu negara, khususnya di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan politik yang baik adalah bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik. Nah, berjalan dengan baik artinya masyarakat itu memberikan Kontribusi. hak pilihnya, Ya. hak pilihnya yang memang diamanahkan, wajib, karena menentukan arah negara itu, memilih pemimpin dan menentukan arah negara. Oleh karena itu, bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat harus menggunakan hak pilihnya. Pilihnya. Nah, kalau masyarakat tidak menggunakan hak pilih, banyak masyarakat yang tidak memilih, ya akhirnya negara ini ya bagaimana dia menuntut hak-haknya sebagai warga negara yang baik karena dia Kewajibannya. tidak menggunakan hak pilihnya, karena dia menentukan. Nah, dia bisa melihat misalnya menjadi pemimpin daerah, menjadi pemimpin negara, ya dia harus memilih yang bisa mewakili keinginannya, hati nuraninya. Nah, oleh karena itu perlu pemahaman dan pendidikan yang betul-betul dilakukan oleh para pemangku kepentingan, Pemangku kepentingan. termasuk di berbagai sektor. Jadi artinya jangan kepentingan tertentu lalu menghilangkan hak pilih seseorang. Itu melanggar aturan, melanggar undang-undang. Nah, jadi setiap masyarakat, baik yang muda maupun yang usia tua, harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan undang-undang. Kalau dia tidak menggunakan hak pilihnya, bisa dipertanyakan kewarganegaranya itu. Baik. Bukan berarti nggak merasa mempunyai cinta tanah air ya, Pak ya. Iya. Nah, Pak, ini yang menjadi momok pemikiran ya, mungkin kita sebagai pemilik hak pilih suara tersebut adalah stigma ketika pelaku politik ataupun seseorang yang berpolitik itu sebagian besar tidak bersih dan tidak murni niatnya. Dan bagaimana menurut Bapak cara nih pemilih-pemilih ini dapat memilah dan menemukan kriteria seorang pemimpin yang ideal untuk yang kita perlukan, dan bagaimana cara menemukannya? Nah, jadi kan para calon atau calon pemimpin atau calon perwakilan pemimpin melalui legislatif
tentunya masyarakat kan harus tahu figur itu. Figur Jadi tersebut ya. harus tahu dia tentang figur itu. Jangan sembarangan memilih. Sudah ada aturannya kan. Tidak boleh pakai uang dan lain-lain. Ya, Memilih karena ada money politik. money politik itu kan melanggar aturan. Jadi betul-betul diberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau memilih itu yang kita pilih itu figur yang mewakili kita, bisa menyampaikan aspirasi. Kemudian bisa menyampaikan apa yang kita inginkan apabila dia memimpin. Sesuai dengan aspirasi yang kita Iya, harapkan. kita harapkan. Ya kalau memang dia pernah menjadi pemimpin atau pernah mewakili kita, lalu dia tidak mampu menjalankan aspirasi kita, ya jangan dipilih lagi. Ya kan gitu. Betul. Kalau rekam jejaknya sudah Ya, tidak baik. kan sudah ada rekam jejak. Jadi pemilih cerdas itu ya pemilih yang memang tahu aspirasi yang ingin dijalankan oleh si yang dipilih tadi. Ya, harus sesuai dengan harapan Iya. dari pemilih. Iya, harus. Dan juga para pemangku kepentingan atau orang yang dipilih itu ya mampu juga menyerap aspirasi masyarakat. Jangan nanti setelah terpilih lalu lupa seperti Janji-janjinya. lupa janji, jangan gitu. Nah, kalau dia lupa janji, saya yakin kalau masyarakat cerdas nggak akan dipilih lagi. Baik. Jadi pendidikan politik itu menjadi penting, dan si pemilih, masyarakat yang memilih juga harus tahu track record dan rekam jejaknya. Jadi itu menjadi penting. Jadi portofolionya itu Baik. Ke depan setelah memberi kriteria dan apa yang diharapkan yang paling ideal dari sang si pemilih, sebenarnya daerah kita, terlebih khususnya secara umum Indonesia, sosok pemimpin seperti apa nih dari menurut Bapak Elia mewakili kebutuhan dari negeri kita sendiri sebenarnya? jadi gini, dilihat dulu kondisi masyarakat kita di sektor mana yang paling dominan. Misalnya kita sektor pertanian. Nah, tentunya figur yang kita pilih adalah figur yang mampu membawa sektor pertanian ini menjadi lebih baik, lebih maju. Sektor terpenuhnya kebutuhan pangan masyarakat. Berarti bisa swasembada ya? Iya, swasembada pangan. Kalau dia sektor industri, wilayah-wilayahnya ya mampu industri itu memberikan perbaikan atau kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, pemimpin apapun, legislatif atau pemimpin daerah dan lain-lain, termasuk sekarang ini kan demokrasi, milih pimpin ini dari kepala desa aja dipilih sekarang, lurah aja dipilih. Benar sekali. Nah, jadi betul-betul mencari figur yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, kalau dia di level negara kita ini, Indonesia ini, level kita masih ada masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Nah, berarti dia harus mampu mengangkat masyarakat yang di bawah garis kemiskinan itu menjadi masyarakat yang tidak miskin lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian dalam level pelaksanaan bernegara ya menciptakan suasana negara yang kondusif. Kalau negara itu kondusif, orang mudah pertumbuhan ekonomi itu akan mudah tercapai. Benar. Jika negara kondusif. Jadi kalau negara tidak kondusif, ekonomi akan hancur. Kesejahteraan, kalau ekonomi hancur, bahwa tidak capai kesejahteraan. Jadi bagaimana menciptakan pemenuhan kesejahteraan, menciptakan kondusivitas. Makanya dalam penyelenggaraan demokrasi atau pemilu itu harus pemilu damai dan berhasil memilih pemimpin yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Baik, bisa saya simpulkan bahwa sosok pemimpin yang sudah kita butuhkan saat ini adalah pemimpin yang dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan terlebih dahulu, serta memberikan kesejahteraan dan kerukunan di dalam lingkungan sosial masyarakat. Ya. Pak, mungkin mengakhiri bincang-bincang kita kali ini ya, bisa Bapak kasih statement ya, pendek saja,
supaya warga masyarakat penonton kita semua dapat bersemangat menggunakan hak pilihnya nanti ke depan dan termotivasi untuk memilih pemimpin yang ideal bagi dia, Pak. Mungkin, Pak? Ya, pemilu adalah proses demokrasi. Oleh karena melalui proses pemilu kita memperoleh perwakilan dalam kepemerintahan suatu wilayah. Oleh karena itu kita juga memilih pemimpin. Juga kita harus memilih pemimpin yang betul-betul mewakili hati nurani kita dan seluruh elemen masyarakat, dan kita yakini yang kita pilih itu dapat mensejahterakan dan membuat masyarakat itu tentram, damai dan sejahtera. Nah, itu. Keren sekali, Bapak. Oke. Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bincang-bincang kali ini dihadiri dari Warta Kalteng di dalam acara kita Walta Bicara. Saksikan terus Walta Bicara dan nantikan bincang-bincang kita selanjutnya.